Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramida Fitri dengan NIM 41 Tadris Biologi 4B IAIN Batu Sangkar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi hewan dan lingkungan beserta faktor pembatasnya. Yang pertama, pengertian lingkungan bagi hewan sebagai kondisi dan sumber daya. Lingkungan bagi hewan adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitarnya dan dapat mempengaruhinya. Hewan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak dalam suatu lingkungan yang menyediakan kondisi dan sumber daya serta terhindar dari faktor-faktor yang membahayakan. Membedakan faktor lingkungan bagi hewan ada dua kategori, yaitu kondisi dan sumber daya. Faktor lingkungan bagi hewan terdiri atas dua kategori, yaitu kondisi dan sumber daya. Sumber daya ini terdapat beberapa jenisnya: perubahan siklik, perubahan terarah, dan perubahan eratik. Hewan sebagai organisme heterotrof. Dalam konsep rantai makanan, hewan ditempatkan sebagai konsumen, sedangkan tumbuhan sebagai produsen. Hal ini karena hewan tidak dapat mensintesis makanannya sendiri dari bahan organik di lingkungannya. Untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan-bahan organik berenergi tinggi guna menyediakan energi untuk aktivitas hidup dan menyediakan bahan-bahan untuk membangun tubuhnya. Hewan mengambil bahan organik dari makhluk hidup lain, baik tumbuhan atau hewan lain. Karena itulah hewan disebut sebagai makhluk hidup yang heterotrof, sebagai lawan dari tumbuhan yang bersifat autotrof atau dapat mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan organik dengan melakukan fotosintesis. Dalam dunia hewan dapat dibedakan tiga macam nutrisi heterotrof. Yang pertama, tipe nutrisi holozoik, tipe nutrisi saprozoik, dan tipe nutrisi parasitik. Hewan dan lingkungan biotik. Setiap organisme di muka bumi menempati habitatnya masing-masing. Dalam suatu habitat terdapat lebih dari satu jenis organisme dan semuanya berada dalam satu komunitas. Komunitas menyatu dengan lingkungan abiotik dan membentuk suatu ekosistem. Dalam ekosistem hewan berinteraksi dengan lingkungan biotik, yaitu hewan lain, tumbuhan, serta mikroorganisme lainnya. Interaksi tersebut dapat terjadi antar individu, antar populasi, dan antar komunitas. Interaksi tersebut merupakan fungsi ekologis dari suatu ekosistem. Faktor-faktor biotik yang mempengaruhi. Pertama, komunitas, ekosistem, produsen, konsumen. Konsumen ini terbagi atas herbivore, carnivore, dan omnivore. Selanjutnya, detrivore, parasitoid, parasit, predator, pengurai, dan mikrobivore. Hewan dan lingkungan abiotik. Hewan adalah organisme yang bersifat motil, yaitu dapat bergerak dan berpindah tempat. Gerakannya disebabkan oleh rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungannya. Faktor-faktor yang merangsang hewan untuk bergerak adalah makanan, air, cahaya, suhu, kelembapan, dan lain-lainnya. Faktor lingkungan yang berpengaruh pada kehidupan hewan dibedakan atas kondisi dan sumber daya. Sumber daya terdiri atas materi, energi, ruang, medium, dan substrat. Kisaran toleransi dan faktor pembatas serta terapannya. Setiap organisme harus mampu beradaptasi untuk menghadapi kondisi faktor lingkungan abiotik. Hewan tidak mungkin hidup pada kisaran faktor abiotik yang seluas-luasnya. Pada prinsipnya, masing-masing hewan memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap semua faktor lingkungannya. Hukum toleransi Selford. Setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas bawah dan batas atas dari kisaran toleransi organisme. Itu terdapat kondisi faktor lingkungannya. Apabila organisme terdedah pada suatu kondisi faktor lingkungan yang mendekati batas kisaran toleransinya, maka organisme tersebut akan mengalami cekaman. Fisiologis organisme berada dalam kondisi kritis. Contohnya, hewan yang didedahkan pada suhu ekstrim rendah akan menunjukkan kondisi kritis hipotermia, dan pada suhu ekstrim tinggi akan mengakibatkan gejala hipertermia. Apabila kondisi lingkungan suhu yang demikian tidak segera berubah, maka hewan akan mati. Keterbatasan dan toleransi di dalam ekosistem.
Pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai bila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dan menguntungkan. Bila salah satu faktor lingkungan tidak seimbang dengan faktor lingkungan lain, faktor ini dapat menekan atau kadang-kadang menghentikan pertumbuhan organisme. Faktor lingkungan yang paling tidak optimum akan menentukan tingkat produktivitas organisme. Prinsip ini disebut sebagai prinsip faktor pembatas. Justus von Liebig adalah salah seorang pioner dalam hal mempelajari pengaruh macam-macam faktor terhadap pertumbuhan organisme. Dalam hal ini adalah tanaman. Faktor pembatas fisik dan indikator ekologi. Kehadiran atau keberhasilan suatu organisme atau kelompok organisme tergantung pada kompleks keadaan. Keadaan yang manapun yang mendekati atau melampaui batas-batas toleransi dinamakan sebagai yang membatasi atau faktor pembatas. Dengan adanya faktor pembatas ini, semakin jelas kemungkinannya apabila suatu organisme akan mampu bertahan dan hidup pada suatu kondisi wilayah tertentu.